Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Ayu Nandani. Dan saya Mardiana. Baik, untuk yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat. Apa sih masyarakat itu? Dan bagaimana sih yang dikatakan dengan masyarakat? Nah, masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem atau tradisi tertentu. Kita sebagai masyarakat pastinya memiliki tradisi-tradisi tersendiri, seperti masyarakat Aceh. Kita sebagai masyarakat Aceh juga memiliki tradisi tersendiri. Salah satu tradisi masyarakat Aceh yaitu Maulid. Di saat bulan Maulid menjelang atau di saat datangnya bulan Maulid, tentunya kita sebagai masyarakat Aceh merayakan bulan tersebut atau merayakan bulan kelahiran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan masyarakat juga bisa dikatakan sekumpulan manusia yang karena tuntunan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan yang sangat kolektif. Dan juga yakni masyarakat telah diciptakan untuk karena setiap orang menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginan mereka untuk berinteraksi atau bereaksi terhadap lingkungan mereka sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara alamiah saling bergantungan. Baik teman-teman, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Azhar Fahri Iskandar dan Ayu Nandani. Silahkan buat kalian Azhar dan Ayu untuk melanjutkan penjelasan makalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Fahri Iskandar. Pertama-tama saya akan menjelaskan konsep masyarakat Aceh. Konsep masyarakat Aceh mempraktekkan dengan tradisi atau istiadat yang berlaku. Hal ini terlihat dalam kehidupan konsep sosial budaya di Aceh. Dalam konsep masyarakat Aceh, terdapat hal-hal yang perlu diketahui, di antaranya norma, nilai, dan unsur. Norma di dalam masyarakat dikenal 4 macam norma. Pertama, norma agama. Kedua, norma kesusilaan. Ketiga, norma kesopanan. Keempat, norma hukum. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari wahyu Tuhan atau kitab suci yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Kedua, norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani dan sanubari manusia dan sifatnya umum dan dapat diterima secara universal. Yang ketiga, norma kesopanan adalah aturan yang bersumber dari pergaulan atau interaksi dengan masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan. Yang terakhir ada norma hukum, adalah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Kita masuk ke nilai. Nilai merupakan pegangan terhadap suatu yang menjadi dasar penentu bagi tingkah laku seseorang. Yang terakhir ada unsur. Unsur yang terdapat dalam masyarakat diantaranya ada masyarakat, kategori sosial, golongan sosial, kelompok dan perkumpulan, beragam kelompok dan perkumpulan, ikhtisar mengenai wujud manusia, interaksi antara individu dengan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi. Tentunya sebagai masyarakat atau individual di dalam masyarakat, kita harus mengetahui gimana sih untuk menjadi atau tahu konsep masyarakat yang baik. Di antaranya, yang pertama adalah setiap masyarakat berinteraksi satu dengan lain berdasarkan hubungan pribadi. Gimana sih maksudnya? Kita sebagai individual tidak mungkin bisa berdiri sendiri atau menopang hidup kita sendiri. Kita harus butuh bantuan orang lain. Nah, seperti contohnya kita harus melakukan interaksi dengan tetangga atau kerabat kita untuk meminta bantuan atau sebagainya. Nah, yang kedua, memiliki otonomi atau kewenangan dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri. Nah,
Untuk yang kedua, memiliki otonomi atau kewenangan dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri. Gimana sih maksudnya? Gini, kalau kita bisa mengurus diri kita sendiri atau kita punya wewenang, tentunya harus kita lakukan sendiri. Nah, yang ketiga, memiliki viabilitas atau kemampuan untuk mencegah masalah sendiri. Kita sebagai masyarakat yang baik atau individual yang baik, kita harus bisa mencegah atau menyelesaikan masalah sendiri dengan cara yang baik. Yang keempat, distribusi kekayaan yang merata. Setiap orang berkesempatan sama dan bebas. Yang kelima, kesempatan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam mengurus kepentingan bersama. Di dalam kemasyarakatan tentunya ada beberapa kelompok atau pengurus-pengurus itu. Nah, kita di setiap masyarakat itu berhak dan mempunyai hak untuk mengurus itu. Yang keenam, makna penting untuk setiap anggota. Yang ketujuh, di dalam komunitas memungkinkan adanya heterogenitas dan beda pendapat. Nah, tentunya di setiap masyarakat atau tentunya kita memiliki perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu tidak apa-apa. Perbedaan pendapat itu yang akan menyatukan kita. Jadi kita semua di dalam kemasyarakatan itu berhak mengeluarkan suara, berhak berpendapat. Yang kedelapan, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin pada yang berkepentingan. Nah, di dalam konsep bermasyarakat yang baik, tentunya kepentingan masyarakat itu yang paling utama yang harus kita lakukan. Yang terakhir, di dalam bermasyarakat bisa saja terjadi konflik, itu tentu pasti. Di dalam masyarakat akan terjadi konflik internal atau eksternal, kecil atau besar. Nah, oleh sebab itu, sebagai masyarakat yang baik, yang memenuhi konsep masyarakat yang baik, kita diperlukan untuk bisa memanage konflik tersebut gitu. Kita bisa meminimalisir konflik-konflik tersebut. Nah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Saya Ayu Nandani, teman saya Mardiana, dan teman saya satu lagi Azhar Fakri Iskandar. Mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti presentasi kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.